Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi uji validitas dan reliabilitas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode uji validitas, yaitu metode korelasi poin biserial. Metode korelasi poin biserial atau point biserial correlation itu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel kontinu dengan variabel nominal atau dua kategori atau yang disebut juga dengan variabel dikotomus. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dapat dengan menggunakan rumus berikut ini, di mana RP bis itu merupakan nilai dari korelasi poin biserial. X bar 1 itu merupakan nilai dari rata-rata skor 1 atau rata-rata yang menjawab benar, sedangkan X bar T itu merupakan rata-rata skor total, SDT itu merupakan standar deviasi total, sedangkan P itu merupakan proporsi yang menjawab benar atau proporsi ini diperoleh dengan rumus N banyaknya kejadian dibagi dengan total kejadian. Sedangkan Q itu nilainya 1 min P. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai dari korelasi poin biserial, maka nilai ini akan kita bandingkan dengan R-tabel. Nilai R-tabel ini dengan menggunakan derajat bebas sebesar N-2. N itu merupakan banyaknya jumlah responden. Ketika nilai korelasi poin biserial lebih besar dari R-tabel, maka butir soal tersebut dapat dikatakan valid. Akan tetapi, ketika nilai korelasi poin biserial itu lebih kecil dari R-tabel, maka butir soal tersebut dapat kita katakan tidak valid. Nah, untuk memudahkan Sobat Swan memahami perhitungan korelasi poin biserial, maka berikut kita akan mencoba mengilustrasikan dengan suatu contoh kasus. Pada kasus berikut, kita akan meminta pendapat siswa terkait minat mereka untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Terdapat 10 orang responden yang diwawancarai dengan 10 item pertanyaan untuk mengukur sejauh mana minat mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Di sini, pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10 memiliki skala pengukuran, yaitu skala dikotomus, yaitu yang disimbolkan dengan 1 dan 0. Total Y ini merupakan total jawaban dari masing-masing responden dengan 10 pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kita masuk ke dalam perhitungannya. Kita akan membuatkan tabel untuk memudahkan perhitungan, di mana sigma di bawah itu merupakan total jawaban responden yang benar di setiap pertanyaan. P itu merupakan proporsi yang menjawab benar, sedangkan Q itu merupakan proporsi yang menjawab salah. XT ini merupakan jumlah jawaban yang benar dari masing-masing responden. Langkah pertama, kita akan menghitung rata-rata skor kategori 1 atau yang menjawab benar. Cara menghitungnya adalah rata-rata skor responden yang menjawab benar untuk butir soal yang pertama dibagi dengan total responden yang menjawab benar, sehingga diperoleh nilai rata-rata skor kategori 1 atau yang menjawab benar adalah sebesar 7,13. Kemudian, yang kedua, kita akan menghitung rata-rata skor total. Rata-rata skor total dihitung dengan rumus berikut, yaitu dengan membagi antara jumlah skor dengan banyaknya responden, sehingga diperoleh rata-rata skor total adalah 6,7. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung standar deviasi total. Standar deviasi total dihitung dengan rumus berikut, diperoleh nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,85. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai korelasi poin biserial dengan menggunakan rumus berikut, sehingga diperoleh nilai korelasi poin biserial untuk butir soal yang pertama yaitu sebesar 0,43. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai R-tabel, yaitu dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 8, diperoleh nilai R-tabel yaitu sebesar 0,63. Artinya, dapat kita lihat bahwa nilai korelasi poin biserial itu lebih kecil dari R-tabel, sehingga dapat kita katakan bahwa butir soal yang pertama tersebut tidak valid. Baiklah Sobat Swan, berikut kita akan mencoba mengaplikasikan menghitung validitas dengan menggunakan aplikasi Swanstat. Untuk Sobat Swan yang mau mencoba, dapat mengunjungi link berikut ini.
apps.swanstatistics.com/swanstat/. Pertama, sebelum kita melakukan analisis, kita akan melakukan import data terlebih dahulu. Caranya, klik Browse. Nah, pada menu Browse kita pilih data yang akan kita lakukan pengujian. Nah, klik Open. Setelah data selesai di-upload, maka pada select data yang aktif, kita pilih Upload Data. Nah, pada kolom di bawahnya akan ditampilkan data atau soal yang akan kita lakukan uji validitas. Kemudian, untuk melakukan uji validitas, kita pilih menu di Instrumen Test, kemudian pilih Validity. Nah, pindahkan semua butir soal yang akan kita lakukan pengujian validitasnya. Kemudian, karena data yang kita gunakan memiliki skala pengukuran yang dikotomus, sehingga pada menu Select Validity Method, kita dapat pilih metode point biserial. Nah, pada Select Alpha Value ini merupakan nilai alpha yang kita gunakan. Nah, untuk kali ini kita menggunakan alpha 0,05. Setelah itu, klik Run. Setelah di-run, maka untuk melihat output dapat kita lihat di menu Output. Nah, diperoleh nilai airtable yaitu sebesar 0,63. Dan nilai validitas untuk masing-masing butir soal dapat kita lihat pada menu koefisien ini. Terdapat 3 soal yang valid dan sisanya itu tidak valid. Untuk soal butir pertama, nilai validitasnya yaitu sebesar 0,43. Dan ini lebih kecil dari airtable. Sehingga dapat kita katakan bahwa butir soal yang pertama itu tidak valid. Sedangkan untuk butir soal yang kedua, nilai korelasi poin biserialnya yaitu sebesar 0,667. Dan ini lebih besar dari airtable, sehingga dapat kita katakan bahwa butir soal yang kedua valid. Begitu seterusnya sampai butir soal yang ke-10. Baiklah Sobat Swan, demikianlah untuk pertemuan kali ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.